Aku mau masak buat itu ya teman-teman, Maulid Nabi. Ntar mau ada acara. Tapi nanti untuk acaranya videonya terpisah ya teman-teman. Nggak disatuin. Oke teman-teman, aku lanjut nyuci piring ya. Karena acara Maulid Nabinya itu di pagi hari sekali, sekitar jam setengah 8 gitu ya teman-teman. Jadi aku itu masaknya itu dari pagi-pagi banget, tapi ini juga menurut aku udah rada-rada kesiangan ya. Soalnya sebelum masak itu aku kan cuci piring dulu, beres-beres dulu. Jadi akhirnya masaknya itu rada-rada kesiangan, karena kalau misalkan aku masak nggak dicuci dulu piringnya, jadi rasanya itu kurang enak gitu masaknya ya, terganggu sama cucian piring kotor. Jadi mending kita cuci dulu gini ya teman-teman. Setiap daerah, setiap kota itu memiliki tradisi atau budaya yang berbeda-beda ya teman-teman. Seperti di kampung aku sama di sini tuh beda ya teman-teman. Kalau di sini itu lebih kayak modern gitu, jadi serba minimalis gitu ya, pakai styrofoam. Terus kalau makanannya itu dihapin, jadi semuanya itu punya porsinya masing-masing. Kalau kayak di kampung, misalkan makanan itu di baskom gitu ya, kayak makanan ringan bagi-bagiin di baskomnya itu dikelilingin gitu makanan ringannya. Terus kalau misalkan makanan beratnya kayak nasi kayak gitu ya dibesekin ya. Kalau di sini itu bentuknya styrofoam, jadi satu warga, satu orang itu dapat satu styrofoam, tapi setiap kakak itu bisa ngirim 2 minimal ya teman-teman. Maksimalnya itu bisa lebih dari 2, mau 10, mau berapapun kita mau bikin besek gitu ya. Nah karena aku sama Paksu cuman berdua, jadi aku bikin 2 besek aja ya teman-teman. Hari ini aku masak simple aja, yang sederhana, jadi udah aja aku masak apa adanya aja ya teman-teman. Karena aku mau belanja lagi juga, udah tutup ya teman-teman tempat belanjaannya itu. Karena kalau hari-hari besar begini ya teman-teman, tukang sayur, terus tukang apa yang jualan itu ya teman-teman, semuanya tuh pada tutup karena mempersiapkan perayaan di masjid. Kecuali mungkin kalau non muslim ya teman-teman pada masih buka, kalau non muslim ya teman-teman. Oke teman-teman, ini aku cuci piringnya lumayan lama, jadi aku sambil ngobrol-ngobrol ya teman-teman, biar teman-teman nggak ngerasa bosan. Gimana nih tradisi teman-teman di rumah, kalau misalkan di kampungnya ya teman-teman, gimana nih acara Maulid Nabinya seperti apa? Bisa sharing ya di kolom komentar. Sebenarnya aku tuh kalau ada acara Maulid Nabi kayak gini tuh rasanya pengen maulidan di kampung ya teman-teman, karena di sini itu banyak banget orang-orang baru, orang-orang lamanya itu udah pada keluar ya teman-teman. Maksudnya itu udah pada pindah, rumahnya dijual, pokoknya ada aja gitu ya problem mereka yang akhirnya harus keluar dari perumahan ini. Oke lah teman-teman, ini aku udah selesai ya nyuci piringnya. Oke, sudah selesai, kita lanjut masak. Kita masak nasi dulu ya teman-teman. Jadi aku masak nasinya itu di kompor ya, karena sekarang aku mau masak buat maulid juga, jadi aku masaknya 2 cangkir ya teman-teman, atau 2 kobok ya, karena buat acara maulid juga. Ini sedikit. Jadi masak nasinya lebih banyak dari biasanya ya teman-teman. Kita cuci pakai air sumur dulu ya teman-teman. Ini kita cuci 3 kali ya, biar bersih. Nanti cuci lagi sama gentong 1 kali, terus pakai air ro 1 kali ya teman-teman.
Nah, kita masak nasi dulu ya teman-teman. Masak beras. Oke, kita diamkan sampai matang ya teman-teman. Ini kompornya masih ada juga ya ininya. Minyaknya masih banyak, gasnya masih banyak ya teman-teman. Oke, sekarang aku mau kupas bawang merah ya teman-teman sama bawang putih untuk bumbu marinasi ayam. Aku mau masak ayam serundeng ya teman-teman. Cuman jahe sama lengkuasnya nggak ada teman-teman. Ya udah kita masak dengan bumbu seadanya aja ya. Mau beli di warung, tapi warungnya pada tutup ya teman-teman, karena kemarin kan si abang sayur ngomong katanya sekarang itu mau tutup gitu ya teman-teman, soalnya pada bikin itu nasi di styrofoam ya teman-teman, jadinya nggak ada warung yang buka. Oke lah, kita mau ulek bumbunya ya teman-teman. Ini kita siapkan dulu bawang merah, bawang putihnya. Kita iris dulu ya biar nguleknya gampang. Bumbunya seadanya banget ya teman-teman, soalnya warung sayurnya itu pada tutup, pada masak gitu ya teman-teman. Pada masak buat styrofoam, buat isian ke masjid ya. Nah, ini bawang merah, bawang putih, ada kunyit ya sedikit, ini kunyit tapi nggak ada jahe sama lengkuas ya teman-teman. Ya, sudahlah seadanya aja ya. Kenapa aku lebih suka pakai ketumbar bubuk? Soalnya kalau pakai ketumbar yang nggak bubuk itu nguleknya lama ya teman-teman. Mungkin rasanya sama aja sih, ketumbar-ketumbar juga, cuman bedanya ini ketumbar udah digiling ya teman-teman. Ini cepet mateng ya kalau di kompor. Kalau di kompor itu cepet matengnya. Acaranya itu harus dikumpulin jam 7 katanya ya teman-teman, tapi nggak tahu juga sih. Ya, oke lah, kita ulek dulu ya. Ini ada lengkuas sama jahe ya teman-teman, tapi beku gini ya, nggak tahu nanti bisa diulek apa enggak. Kalau nggak bisa diulek ya aku langsung rebus aja gitu ya sama ayamnya. Tapi ini bukan jahe, ternyata kencur. Wah, salah sekali. Aku salah teman-teman. Ini bukan jahe, ini kencur. Waduh, salah deh. Ya udahlah, lengkuasnya aja ya teman-teman. Kalau ini serai masih fresh ya, masih baru-baru beli kemarin. Cuman aku nggak beli jahe sama itu ya teman-teman, lengkuas. Nah, yang paling ujungnya aku ulek
ya, tapi kalau untuk batangnya yang ini aku ikat aja, nanti aku masukin di ungkepan ayam ya teman-teman. Kita ulek lagi ya teman-teman. Tapi ini udah matang. Kita lanjut ulek-ulek. Di bawah aja deh. Realita ya teman-teman, kalau ngulek di atas itu susah, mendingan aku nguleknya di bawah aja gini ya. Realita, karena video itu tidak ada yang sempurna ya teman-teman, dan mohon maaf aja kalau video aku panjang kali lebar ya, karena video apa adanya, vlog keseharian aku di dapur ya teman-teman. Aktivitas ibu rumah tangga ya seperti ini. Ini kalau ada kunyit bubuk, aku pakai kunyit bubuk aja, karena berhubung kunyit bubuknya nggak ada, ya udah aku pakai kunyit ini aja ya teman-teman. Nah ini udah halus ya teman-teman, aku jongkok lama-lama juga pegel, jadi aku mau pindahin lagi ke atas ya. Nah kita pindahin lagi ke atas. Nah jongkok lama-lama juga pegel ya teman-teman. Ngos-ngosan. Oke lah, ini udah selesai bumbu kunyitnya ya. Seperti ini, lanjut kita rebus ya. Ayamnya mana ya? Nah ini aku beli paha semua ya teman-teman. Isinya itu biasanya ada 4 biji ya, cuman ini masih ini ya teman-teman, masih membeku, ternyata masih membeku ya. Waduh, yaudah kita tunggu sampai mencair ya, biar gampang direbusnya ya teman-teman. Nah kita siapkan bumbunya. Ini enggak terlalu halus ya teman-teman, susah, jadi ya udah gini aja, nggak apa-apa ya. Nah kita kumpulkan pakai pelet apa sutil ya ini teman-teman. Ini ngomongnya apa nih, pelet apa sutil ini? Ini kita masukkan ke panci ya teman-teman, seperti ini. Masukkan ke panci. Terus ini ayamnya masih dempet ya teman-teman, kelihatan nggak? Masih dempet-dempet begini ya teman-teman, tapi ya sudahlah, biar cepet ya, nggak apa-apa lah, kita rebus aja ya teman-teman. Ini juga udah bersih kok. Susah banget ya. Dan ntar pisah sendiri ya teman-teman kalau udah panas. Nah kita masukkan ke sini, tambahkan air ya teman-teman. Tambahkan air yang kuas ya teman-teman. Nah, ini ada serai. Nah kita tambahkan masako 1 ya teman-teman, sedikit garam, nggak pakai gula ya karena ini buat digoreng seperti ini. Oke, kita aduk-aduk ya, biar airnya campur sama bumbu ya teman-teman. Nah kayak gini, terus kita biarkan matang dulu ya teman-teman. Nah kita masak gimana nih, di sini aja.
Kayaknya di sini deh. Soalnya itu buat masak nasi ya teman-teman. Ini kukus dulu sampai mateng. Nah, di sini aku masak nasi, sini aku ungkep ayam ya teman-teman. Aku masak nasinya lebih banyak dari sebelumnya ya teman-teman. Kemudian kita tutup ya, ungkep selama 30 menit. Kita cuci, ini kita langsung cuci aja ya teman-teman. Kita cuci semua ya teman-teman, bersih. Nanti aku juga mau goreng tempe dan bikin sambal ya teman-teman.
A few moments later. Inilah acara Maulid Nabi di perumahan aku ya teman-teman, seperti ini. Acaranya lumayan meriah ya di siang hari, tapi cuacanya itu panas banget ya teman-teman. Dan ini acaranya ada rebana, ada nanti juga ada ceramah ya teman-teman. Tapi sayangnya aku sama Paksu nggak bisa ikutan acaranya sampai selesai. Sebenarnya ini juga aku ketinggalan ya, harusnya jam setengah 8 itu udah nyampe masjid, tapi aku baru selesai itu jam 8 dan jam setengah 9 itu baru ngikuti acara. Tapi kita nggak lama, cuman sampai sekitar jam setengah 11 aja, karena Paksu itu mau lembur ya teman-teman. Jadinya daripada aku nanti pulangnya sendiri, jadi lebih baik aku ikutan pulang aja sama Paksu di jam 10.30 ya teman-teman, mau ke angka 11 gitu, karena Paksu itu mau berangkat kerja. Jadi nanti daripada aku jalan kaki sendiri panas-panas, mending pulangnya sama Paksu, bisa naik motor. Nah caranya seperti ini ya teman-teman, mohon maaf bila videonya panjang kali lebar, dan karena emang realitanya seperti ini ya teman-teman, realita vlog aku, keseharian aku seperti ini, seperti inilah ya, panjang kali lebar. Oke teman-teman, selamat menonton videonya ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya dalam video ini. Semoga teman-teman semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye, assalamualaikum. الصلاة والتسليم على سيدنا وعليك صلوات الله عليك
hadirin sekalian sudah bersediakah disumpah? Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan cabang masjid Dewan Masjid Indonesia Pemerintah Utara akan mengukuhkan sekaligus melantik pengurus Dewan Masjid baru masa bakti 2005-2028. Ikrar belum, ikrar pelantikan pengurus DKM Masjid Jami Al Hidayah Perum Gria Serimai Indah Desa Serimai Mendatang Utara masa bakti 2025 Masehi sampai dengan 2028 Masehi. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kesadaran dan tanggung jawab kami pengurus Dewan Kemakmuran Masjid DKM Masjid Jami Al Hidayah Perum Gria Serimai tahun 2025 sampai dengan 2028 Masehi. Dengan ini berjanji dan berikrar, satu, bahwa kami dengan sesungguh hati kami akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid DKM Masjid Jami Al Hidayah Perum Gria Serimai Indah Desa Serimai Kecamatan Kampung Utara masa bakti 2025-2028. Dua, bahwa kami akan selalu menjaga nama baik organisasi dengan selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya dan ketentuan lainnya. Tiga, bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditetapkan di Kampung Utara bertanggal 2 November 2025 Masehi atau 11 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Pimpinan Dewan Masjid Indonesia Kampung Utara, Ketua Umum Ustaz Ubaidillah, Sekretaris Umum Ustaz Wahlul Hariri SPD. Demikian.